Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Miss mau mengulas materi yang telah kita pelajari ya sebelumnya, yaitu tentang ide pokok atau gagasan pokok, kalimat utama dan kalimat tanya. Sebelum kita masuk ke ide pokok atau kalimat utama, kita harus mengetahui dulu nih paragraf. Pernah dengar kata paragraf? Udah pasti ya, paragraf. Nah, paragraf di sini adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita masuk ke ide pokok. Apa sih ide pokok? Siapa yang tahu? Udah tahu ya semuanya ya. Udah lancar materinya. Nah, ide pokok di sini adalah ide atau gagasan pokok yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau pokok pikiran. Ya, namanya juga ide pokok. Bagaimana sih membuat paragraf? Ya, berarti kita harus menentukan dulu idenya, ide pokok yang kita bacakan atau kita bahas di paragraf tersebut. Sedangkan kalimat utama, nah suka ada yang ketuker nih, mana paragraf atau mana ide pokok atau gagasan pokok, yang mana kalimat utama. Nah, kalimat utama di sini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Gitu. Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Jadi kalimat utamanya nih agak lebih panjang nih, ya. Beberapa kalimat daripada ide pokok. Nah, ide pokoknya seperti itu, kayak misalkan Ibu pergi ke pasar membeli sayuran, ya. Nah, itu adalah kalimat utama contohnya. Sedangkan kalau ide pokoknya ibu pergi ke pasar, itu jadi nggak ada keterangan kemana perginya, ngapain, seperti itu. Oke. Nah, langkah awal untuk menentukan ide pokok adalah membaca seluruh paragraf dengan cermat. Harus mengerti dulu nih, paragraf nih isinya apa sih, membahas apa sih, baru kalian bisa menentukan yang mana ide pokok, yang mana kalimat utama. Oke. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, dan campuran. Lah, kok campuran? Campuran itu ada di awal, ada di akhir, jadi ada dua dia. Oke. Nah, yang mencirikan kalimat utama berada di awal paragraf, nah ini ada kata-kata repetisi. Apa sih kata repetisi? Ini adalah kata yang diulang. Jadi diulangnya tuh misalkan kalimat pertama ada kata sayuran, berarti kalimat yang kedua juga ada kata sayuran juga. Seperti itu kalimat atau kata repetisi, kata yang diulang. Selain kata repetisi ada kata ini atau hal ini. Hal ini, nah di situ berarti menandakan bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Terus apalagi? Ada itu, tersebut, ia, mereka, ada katanya. Nah, jika terdapat di akhir paragraf, ya, ditandai kata-kata penghubung, contohnya sebagai kesimpulan. Selanjutnya, itulah, terus juga jadi, dengan demikian, pada dasarnya, oleh karena itu, dan intinya. Nah, terdapat kata-kata itu berarti menunjukkan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Berarti tadi ada di awal paragraf dan ada di akhir paragraf. Nah, awal paragraf itu dinamakan kalimat deduktif. D berada di depan paragraf. Jadi dia disebut dengan deduktif. Harus ingat-ingat, misalnya mengingatkan saja kenapa katanya deduktif. Nah, itu kata awal kalimatnya berada di depan kalimat atau kalimat pertama gitu. Sedangkan kalau misalkan paragrafnya di akhir paragraf itu namanya induktif, ya. Bukan berarti deduktif depan, ya kan. Kalau belakang berarti bektif bektif gitu, enggak gitu, belakang gitu, enggak. Jadi depan itu misalnya menandakan saja bahwa kalimat awalnya itu kalimat utamanya itu berada di awal kalimat atau
deduktif. Nah, jadi bisa membedakan deduktif aja di depan, berarti belakangnya adalah induktif, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, itu ada campuran namanya paragraf campuran. Nah, sekarang Miss mau memberikan soal ya. Soal tentang ide pokok dan kalimat utama. Nah, simak nih ya, dengarkan baik-baik materi ini. Handphone merupakan alat komunikasi yang populer di semua kalangan. Handphone atau sering disingkat HP tidak lagi merupakan alat komunikasi yang hanya dimiliki oleh kalangan menengah atas. Kini, hampir setiap rumah memiliki HP. Alat ini menjadi populer karena mudah untuk berkomunikasi. Selain itu, harganya bervariatif dan relatif terjangkau. Tidak hanya di kota, kini orang-orang di desa pun sudah menggunakan HP untuk komunikasi. Nah, tentukan ide pokok dan kalimat utamanya. Nah, sekarang bisa dilihat ya, di sini ada kata repetisi yaitu handphone. Nah, berarti ini menandakan bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, kalau berarti ada di awal paragraf adalah handphone merupakan alat komunikasi yang populer di semua kalangan. Berarti ide pokoknya yaitu handphone merupakan alat komunikasi yang populer. Sedangkan kalimat utamanya, handphone merupakan alat komunikasi yang populer di semua kalangan. Nah, kalau kalimat utama di sini ada keterangannya di semua kalangan. Oke, sekarang Miss berikan soal tentang paragraf deduktif atau induktif ya. Nah, di sini Miss mau bacakan dulu soalnya. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh gas buangan kendaraan bermotor semakin parah. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya kabut tipis yang terbentuk dari akumulasi gas buangan kendaraan bermotor yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Keadaan ini berparah dengan terjadinya kemacetan lalu lintas di jalur-jalur utama di kota besar seperti Jakarta. Nah, paragraf di atas merupakan paragraf apa? Nah, tadi kan ada kata hal ini ya. Dengarkan ya. Tadi ada kata-kata hal ini, berarti menunjukkan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Selama bertahun-tahun terjadi banyak masalah kesehatan karena kekurangan air bersih. Pendidikan minim karena kondisi ekonomi memprihatinkan. Sekarang air bersih tidak sulit lagi. Setiap rumah sudah mempunyai kamar mandi dan WC. Kehidupan ekonomi warga terus membaik. Semua itu terkait dengan pulihnya 3 mata air yang bergering setelah perusakan hutan tahun 1964 sampai 1965. Jadi, reboisasi hutan Wonodadi membawa perubahan yang tidak terbayangkan bagi masyarakat sekitar hutan tersebut. Nah, jelas ya, di akhir kalimatnya itu ada kata jadi, berarti menandakan bahwa kalimat atau paragraf di atas merupakan paragraf induktif. Oke. Nah, sekarang contoh dari paragraf campuran ya. Miss bacakan lagi ya teksnya paragraf campuran. Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau dimasak terlebih dahulu secara benar ya, kalimat utamanya. Sayuran yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Nah, ada kata sayuran 2 kali, kalimat kalimat pertama sama kalimat kedua. Nah, di sini ada paragraf deduktif. Lanjut. Sayuran tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, nah ada oleh sebab itu berarti menandakan bahwa paragraf ini ada di belakang kalimat utama ini ada di belakang. Jadi kalau secara keseluruhan dibaca tadi di kalimat utama berada di awal ada kata yang diulang, dan di akhir paragraf juga ada kata oleh sebab itu. Jadi di sini bisa dikatakan dengan paragraf campuran. Oke.
Selanjutnya kita ke materi kalimat tanya ya. Hanya sedikit mengulas ya, karena kalimat tanya udah pasti semuanya tahu ya. Jadi materinya dibaca-baca lagi. Miss hanya ingin menentukan kalimat tanya kayak klarifikasi, terus juga kalimat tanya retoris ya. Kalian bisa baca-baca lagi materinya. Berikan contoh satu kalimat tanya klarifikasi. Benarkah saudara yang memimpin penelitianmu? Itu satu iya misalkan, atau jawabannya tidak gitu. Oke. Tapi kalau kalimat tanya retoris ya, di sini tidak memerlukan jawaban. Dia hanya pesan gitu. Kayak misalkan contohnya begini. Sudahkah kita mencoba memulai diri kita sendiri gitu. Nggak butuh jawaban, dia hanya menekankan suatu pembahasan yang akan nanti kita bahas, yang akan dia bahas seperti itu. Oke baik, Miss pikir sudah cukup ya untuk kalimat tanya, hanya sedikit karena Miss percaya kalian sudah paham semuanya ya. Dengan membaca juga kalian sudah mengerti beda dengan kalimat pokok atau ide pokok, gagasan dan kalimat utama ya. Miss mohon maaf selama ini atau sampai detik ini jika ada kata-kata yang hilaf atau kesalahan yang Miss nggak Miss sengaja ya. Miss minta kalian membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu kita tersenyum ya. Semoga kita dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Miss akhiri dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan soal PTN.